bisa menonton rekamannya ya. Saya share via YouTube. Oke teman-teman, ini mungkin yang sudah lama di Informatika Unsia mungkin sudah hafal ya dengan kegiatan ini ya. Ini kegiatan bernama Ngobras ya, ngobrol santai gitu ya antara prodi dengan mahasiswa, yang mana ini kita biasanya adakan rutin setiap semester ya teman-teman ya. Dan kebetulan untuk semester, karena kita sekarang sudah menjelang semester baru di tahun ajaran 2023-2024 ya teman-teman, semester ganjil 2023-2024. Maka dari itu kita adakan kembali ya kegiatan Ngobras ini supaya teman-teman nanti bisa ada gambaran ya terkait dengan pengisian KRS dan juga mungkin untuk perkuliahan ke depannya akan seperti apa. Oke, sambil saya share screen sebentar. Ya, oke teman-teman, ini sudah kelihatan ya share screen dari saya. Ya teman-teman, di sini ya ini ya, jadi kegiatan Ngobras atau ngobrol santai kita di semester ganjil 2023-2024 ini ya bertujuan untuk memberikan arahan ya kepada teman-teman semua, meskipun nantinya teman-teman tetap ini ya untuk pengisian KRS itu nanti akan dipandu oleh dosen PA-nya masing-masing, tapi di sini saya mau memberikan gambaran ya kepada teman-teman semua tentang perkuliahan kita yang akan kita jalani di semester ganjil yang akan datang ini gitu. Nah, ini di awal saya pengen mengingatkan ya kepada teman-teman, terutama buat teman-teman yang masih di semester awal ya, terkait kewajiban akademik yang perlu teman-teman lakukan ya selama berkuliah di Insia ini gitu ya. Nah, jadi kita ada dua macam kegiatan ya teman-teman, kegiatan akademik, yaitu yang pertama kegiatan asinkron dan yang kedua kegiatan sinkron gitu ya. Nah, kegiatan asinkron ini adalah kegiatan yang tidak dilaksanakan secara bersama-sama ya, sesuai namanya. Kegiatannya ini tersinkron, jadi kita nggak harus lakukan dalam satu waktu kegiatan ini, yang mana itu meliputi kegiatan membaca dan mendownload modul, kemudian mengerjakan kuis dan tugas, dan juga aktif dalam berdiskusi gitu ya. Dalam hal ini dalam LMS kita itu teman-teman diwajibkan untuk memberikan komentar gitu ya dalam postingan yang diberikan oleh para dosen. Nah, ada juga yang namanya kegiatan sinkron ya, yaitu kita laksanakan secara bersama-sama. Itu merupakan yang itu adalah kegiatan VCon ya atau video conference gitu ya. Nah, kegiatan video conference ini tidak wajib diikuti ya teman-teman ya, yang teman-teman tahu. Tapi memang ini adalah kegiatan penunjang ya, yang sebenarnya sayang juga kalau nggak diikuti. Ya, karena disinilah teman-teman bisa melakukan interaksi dengan dosennya gitu ya. Kalau teman-teman nggak pernah ikut video conference atau VCon, ya nantinya akan ya merasa kurang aja ya. Jadi sayang aja kalau kuliah tapi teman-teman nggak bisa berinteraksi dengan dosen. Nah, kegiatan-kegiatan inilah, asinkron dan sinkron inilah yang nantinya akan terangkum ya menjadi sesuatu benda yang bernama SKS, teman-teman ya, atau sistem kredit semester. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman pernah lihat di KRS-nya gitu ya, atau di CAK-nya ada mata kuliah, oh ini ada yang mata kuliah 2 SKS, ada yang 3 SKS gitu ya. Nah, itu menggambarkan bobot mata kuliah tersebut ya, yang mana bobot tersebut tergantung dari kegiatan-kegiatan asinkron dan sinkron ini begitu. Nah, ini teman-teman untuk kegiatan perkuliahan ya, ini seperti yang teman-teman pernah hadapi semester lalu dan semester-semester sebelumnya mungkin, itu kegiatan perkuliahan di Unsia ini dimulai di setiap hari Rabu ya, bukan di hari Senin ya teman-teman, sekali lagi diingatkan, tapi di hari Rabu jam 8.00 waktu Indonesia Barat gitu ya. Nah, jadi pada jam tersebut itu seharusnya teman-teman sudah bisa melihat konten-konten atau materi perkuliahan yang dibagikan oleh para dosen. Nah, nantinya teman-teman punya waktu sekitar 5 hari ya teman-teman ya untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan tadi ya yang disebutkan di awal tadi.
teman-teman punya waktu sekitar 5 hari sampai hari Minggu tengah malam ya, jam 23.59, supaya teman-teman dicatat kehadirannya gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak melaksanakan kegiatan apapun di minggu tersebut, di hari Rabu sampai Minggu itu tadi, maka teman-teman nantinya nggak akan dianggap sebagai hadir gitu pada perkuliahan tersebut. Nah, kemudian ada juga kegiatan video conference ya, yang itu tidak wajib teman-teman ikuti, tapi itu tetap akan difasilitasi oleh dosen-dosen pengajarnya. Nah, yang mana jadwalnya nanti akan bisa disesuaikan dengan jadwal yang disusun oleh prodi nantinya. Ya, jadi teman-teman mohon tunggu dulu ya, meskipun sekarang teman-teman lihat di SIAKAD itu belum ada jadwalnya, tapi nanti akan diinputkan ya secara bertahap gitu ya, supaya nanti teman-teman bisa tahu gitu jadwal perkuliahannya itu di hari apa saja. Nah, ini tadi ya yang saya sebutkan. Jadi untuk komponen potensi kehadiran itu ada 3 ya teman-teman. Jadi teman-teman dari melihat bisa mengerjakan modul, kemudian mengerjakan kuis ya. Apabila juga dalam kuis, kita aktif dalam diskusi ya. Dalam hal ini teman-teman harus berkomentar terhadap postingan dosen. Ini maaf ya, yang suaranya bocor saya mute dulu ya. Nah itu ya, jadi komponennya ada 3 hal tersebut ya teman-teman. Jadi dipastikan aja untuk setiap pekannya itu tidak lupa untuk melaksanakannya. Nah, adapun untuk video conference ini sampai saat ini dari peraturan dari UNSIA memang belum diwajibkan ya untuk mengikutinya. Ya, cuma kembali lagi ya seperti yang saya sebutkan di awal ya, sebetulnya sayang aja ya kalau teman-teman nggak mengikutinya. Nah, ini untuk kondisi kehadiran teman-teman mohon bersabar ya teman-teman ya. Kadang ini memang ada mahasiswa-mahasiswa yang bertanya gitu ya. Misalkan kan kita ditutup itu kan di hari Minggu ya, pilihan kita gitu. Nah, teman-teman tunggu aja sampai hari Senin atau Selasa gitu ya. Nanti untuk presensi itu akan direkap secara bertahap oleh para dosen pengampunya gitu ya. Jadi jangan misalkan masih hari Jumat atau hari Sabtu gitu, teman-teman tanya, loh Pak saya udah download modul kok belum dicatat kehadirannya gitu ya. Karena memang pencatatan itu memang baru bisa dilakukan oleh dosen setelah ini ya, setelah hari Minggu biasanya ya, di hari Senin atau hari Selasa biasanya. Jadi ditunggu aja ya, pada bersabar dulu ya teman-teman. Nah ini untuk teman-teman yang masih di awal ya, yang mungkin kemarin merasa IPK-nya kurang bagus ya, atau IP-nya di luar ekspektasi ya teman-teman jangan patah semangat ya, karena nanti ada masa-masanya teman-teman bisa memperbaiki itu gitu ya. Jadi misalkan teman-teman misalkan dapat C nih di mata kuliah, misalkan mata kuliah statistika dan probabilitas gitu kemarin. Nah itu jangan teman-teman patah semangat, teman-teman bisa perbaiki itu di semester yang akan datang. Nah di Unsia sendiri itu yang wajib mengulang itu adalah kalau teman-teman dapat nilai D atau E ya. Nah itu wajib teman-teman ulang gitu ya. Nah misalkan teman-teman masih dapat B atau misalkan dapat C gitu ya, teman-teman nggak perlu mengulangnya, nggak harus mengulangnya lagi, tapi kalau mau memperbaiki ya itu dipersilahkan untuk memperbaikinya di semester yang akan datang, atau bisa juga dilaksanakan di semester antara jika dibuka. Oke, itu teman-teman. Nah, untuk pengambilan ini ya, pengambilan mata kuliah di semester 1 dan 2, teman-teman yang sekarang ini ya, kalau teman-teman cek di syariatnya, oh kalau ternyata statusnya itu masih semester 1 dan 2, itu berarti teman-teman masih menganut sistem paket ya, teman-teman ya. Jadi sistem paket itu artinya mata kuliahnya itu hanya yang diambil hanya boleh yang ada di semester itu saja gitu ya. Jadi nggak boleh mengambil mata kuliah yang ada di atasnya. Ya. Yang mana maksimal yang bisa diambil itu adalah 19 SKS. Ya nanti akan kita lihat yang mata kuliahnya apa saja. Nah, baru di semester 3 sampai 8 teman-teman bisa mengambil sampai maksimal 24 SKS gitu ya. Jadi teman-teman bisa ambil mata kuliah yang ada di atasnya, bisa juga yang di bawahnya ya kalau ada yang mengulang gitu. Dengan maksimal totalnya itu adalah 24 SKS. Nah, itu kembali lagi tergantung pada IP atau indeks prestasi yang teman-teman kumpulkan ya dalam satu semester gitu ya. Nah, untuk IP sendiri ya teman-teman mungkin barangkali ya ada yang belum tahu, kita itu ada namanya IP dan ada yang namanya IPK ya. Nah, IP ini kadang disebut juga sebagai IPS ya.
atau indeks prestasi sementara. Nah, IP ini itu adalah indeks prestasi atau nilai yang teman-teman kumpulkan selama satu semester. Nah, kalau IPK itu adalah kumulatifnya, artinya dari semester 1 sampai teman-teman berada di semester sekarang itu dikumpulkan itu menjadi yang namanya IPK. Yang mana nilai IPK itu, IP dan IPK itu berkisar dari antara nilai 0 dan sampai nilai 4 ya. Jadi di antara nilai itu ya. Jadi nggak mungkin di atasnya, nggak mungkin juga di bawahnya. Nah, ini beban studi maksimum ya. Jadi ini tadi yang saya sebutkan tergantung IPS-nya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman IP semester kemarin misalkan itu di bawah 2, nah maka semester ini teman-teman bisa mengambil maksimal itu cuma 18 atau 19 SKS saja. Ya, nggak bisa lebih ya. Nah, kalau IP semester kemarin itu 2 sampai 2,5, maka maksimumnya itu hanya boleh 20 SKS. Ini maksimum ya teman-teman ya, berarti boleh kurang ya, tapi nggak boleh lebih. Nah, kalau yang di antara 2,5 sampai 3 itu maksimal 22 SKS. Nah, kalau teman-teman IP-nya di atas 3, semester kemarin di atas 3, maka untuk semester ini bisa mengambil sampai 24 SKS. Nah, itu ya, kembali lagi, namun ini saya ingatkan lagi, dikembalikan lagi dengan kemampuan teman-teman masing-masing ya. Ya, entah itu secara waktu mungkin ya, atau mungkin secara ya apapun ya, mungkin ada banyak pertimbangan, mungkin oh Pak sekarang saya lagi sibuk nih ngerjain sesuatu gitu. Jadi mungkin nggak bisa banyak-banyak ambilnya, itu silahkan gitu ya. Jangan dipaksakan, jangan teman-teman lagi sibuk, tapi teman-teman mengambil sampai maksimal 24 SKS gitu. Saran saya seperti itu. Nah, ini ada juga sebenarnya ini ya, ini sebenarnya masih aturannya masih fleksibel ya di Indonesia ini ya teman-teman. Terkait nah, sebenarnya dari peraturan Kemendikbud sendiri ya, seingat saya memang cuti itu maksimal itu hanya boleh dilaksanakan sebanyak 2 kali gitu ya. Nah, bahkan kalau lebih dari 2 kali itu maka dianggap sebagai mengundurkan diri gitu ya, atau drop out gitu. Nah, tapi di Indonesia sendiri memang kita masih cukup fleksibel terkait aturan ini ya. Jadi misalkan ada teman-teman yang misalkan lebih dari 2 kali cutinya, nanti akan dianggap itu sebagai di sini ada istilahnya itu cuti tidak lapor ya teman-teman ya. Nah, nantinya untuk yang cuti tidak lapor ini ya akan dicatat aktif, tetap aktif, dan akan dikenakan biaya juga gitu. Ya untuk detailnya nanti ya kita mungkin bisa kalau ada yang mau tahu mungkin bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Nah buat teman-teman ini ya mungkin nah ini yang banyak muncul pertanyaan ya dari kemarin, banyak yang sepertinya masih bingung ya teman-teman, ini tuh statusnya ada di semester berapa gitu ya. Nah kalau teman-teman ya yang masuk di semester ganjil tahun 2020-2021 atau di batch 1 ya, teman-teman yang ada di batch 1 itu sekarang sedang menginjak semester 7 ya, teman-teman ya. Jadi udah bisa dibilang dari 8 semester berarti sudah hampir selesai ya perjalanannya ya. Nah, yang masuk di genap 2020-2021 atau teman-teman yang ada di batch 2 itu sekarang masuk semester 6. Yang ganjil 2021-2022 atau batch 3 itu masuk semester 5 ya. Kemudian yang ada di genap 2122 atau batch 4 itu masuk semester 4. Ganjil 2223 itu masuk semester 3 ya. Ini dari batch 5 itu masuk semester 3. Nah, untuk yang genap 2022-2023 atau di batch 6 ya, ini berarti teman-teman yang masuk semester lalu ya. Yang baru mulai perkuliahan semester lalu itu sekarang menginjak semester 2. Gitu ya. Nah, nantinya pada bulan ini ya, nanti di pertengahan Oktober ini nanti akan bergabung juga teman-teman kita ya yang baru masuk, teman-teman dari batch 7 yang itu nanti akan menempuh pendidikan di semester 1. Ya, ini bisa dibilang nanti akan menjadi calon adik tingkat teman-teman semua ya di informatika Unsia ini ya. Oh, ini ada yang chat ya, ini pertanyaan. Oh ya, untuk UKT tetap ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mau mengambil sampai berapapun ya, karena namanya uang kuliah tunggal, jadi mau berapapun SKS-nya itu akan tetap
sama ya katanya ya. Tidak berpengaruh jumlah SKS-nya. Bentar, ini ada yang lucu lagi. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini ya, diingat masing-masing ya. Ini teman-teman sekarang itu ada di semester berapa. Nah, untuk pengambilan mata kuliahnya nanti akan seperti ini peraturannya ya, teman-teman. Nah, kita lihat dulu ya dari semester 1 sampai 2. Teman-teman yang ada semester 1 sampai 2, itu nantinya silahkan di KRS itu teman-teman bisa mengambil mata kuliah yang ada di semester 1 ya. Nah, teman-teman ambilnya mata kuliah semester 1 ya. Jadi nanti teman-teman di semester 2 ini akan kuliah bareng dengan teman-teman mahasiswa baru gitu ya. Jadi ambil aja mata kuliah semester 1. Nah, untuk pengambilan atau pengisian KRS ya, teman-teman yang ada di semester 2 ini, teman-teman masih menggunakan sistem paket ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Itu artinya teman-teman tidak wajib berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Jadi nggak harus berkonsultasi, langsung bisa diisi saja. Atau jika teman-teman nggak mau mengisi sendiri ya, atau mungkin masih bingung, teman-teman bisa menunggu saja. Gitu ya. Karena nanti dari Prodi akan menyisir mahasiswa dari semester 2 nanti siapa aja yang belum mengisi KRS gitu. Nah, kalau dia udah mengisi ya udah berarti kita dan mengisinya sesuai ya. Dan mengisinya sesuai nanti ya udah kita akan biarkan gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang tidak mengisi atau belum mengisi KRS ya, nanti yang dari semester 2 itu nanti akan kita cek dan akan kita isikan KRS-nya. Gitu ya. Jadi ada dua pilihan ya di sini ya. Boleh teman-teman mengisi sendiri, boleh minta untuk diisikan oleh prodi gitu ya. Jadi bebas gitu ya. Boleh isi sendiri, boleh diisikan. Ya, jadi kalau mau diisikan ya udah tinggal dibiarin aja ya, nanti akan diisikan oleh prodi. Tapi misalkan pengen belajar ya, oh ini buat belajar nih, siapa tahu semester depan biar nggak bingung lagi, ya nggak apa-apa, mulai dicoba aja dari sekarang, langsung diisi saja sesuai dengan yang ini ya teman-teman ya patokannya ya. Jadi yang semester 2 itu ambilnya mata kuliah semester 1. Gitu ya. Nah, untuk teman-teman di semester 3 dan 4 itu adalah berarti yang diambil itu yang diutamakan adalah mata kuliah semester 3 ya. Yang semester 3 4, statusnya sekarang 3 4, itu ambil yang semester 3 ya. Utamakan yang ini dulu gitu ya. Semester yang ini saya tandain kuning ini berarti harus diutamakan ya. Nah, nanti misalkan masih ada slot, teman-teman bisa ambil dari semester yang di atasnya ya atau semester 5. Kalau masih ada slot. Atau bisa juga kalau ada yang mengulang, mata kuliah yang mengulang, bisa ambil dari semester 1. Gitu ya. Jadi jangan lupa 3 4 berarti semester 3 dan 4 berarti ambilnya mata kuliah semester 3. Nah, untuk teman-teman semester 5 dan 6 itu ambilnya mata kuliah semester 5. Ya, boleh ya ambil mata kuliah semester 5. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman masih ada slot ya untuk jumlah KRS-nya masih bisa ambil lebih, itu bisa ambil dari yang semester 5 bisa ambil dari semester 7 dan semester 8. Ya, jadi dilihat aja semester 7 sama 8 yang buka apa aja, itu bisa teman-teman ambil ya, yang dari semester 5. Ya, yang semester 6 bisa ambil dari semester 7, 8, plus 6. 6 ini sebenarnya nanti cuma ada satu ya mata kuliah yang dibuka, yaitu mata kuliah kerja praktek ya. Jadi ini misalkan teman-teman yang ada di semester 6 aja ya yang mengambil ya. Karena ada syarat juga minimal itu harus 90 SKS. Nah, ini mungkin bisa sambil di screenshot ya, mungkin supaya nggak lupa mata kuliahnya apa aja yang harus diambil. Nah, di semester 7, teman-teman ada semester 7, ini utamakan ambil dari semester 7 dulu ya, mata kuliahnya ya. Nah, baru nanti kalau ada sisa, ambil dari semester yang lainnya. Boleh bebas ya, yang mana aja bisa diambil. Nah, ini ada catatan lagi teman-teman, maaf, tadi lupa saya sampaikan, bahwa mata kuliah, kan nanti teman-teman kalau mengisi KRS kan nanti ada kelihatan ya, ada mata kuliah spesialisasi gitu ya, atau mata kuliah peminatan ya, atau istilahnya kalau nggak salah di KRS itu adalah konsentrasi ya, mata kuliah konsentrasi.
Ya, atau nanti dicek aja ya, nanti akan kita lihat juga mata kuliahnya apa aja. Nah, itu mata kuliah seperti itu hanya teman-teman disarankan hanya mengambilnya kalau satu semesternya itu lebih dari 5 gitu ya. Jadi semester teman-teman yang masih ada di semester 3 dan 4 ya, itu jangan saya sarankan jangan mengambil dulu gitu ya. Karena nanti teman-teman pasti perlu dasar-dasarnya ya untuk mata kuliah tersebut gitu ya. Takutnya akan terlalu berat gitu kalau langsung mengambil mata kuliah peminatan. Ya, jadi kalau teman-teman udah di semester 5 atau 6 ya silahkan ya langsung diambil saja mata kuliah peminatan tersebut. Itu ya, ini untuk sebagai pedoman teman-teman ya dalam pengambilan mata kuliah. Oke. Nah, lanjut kita lihat mata kuliah apa aja sih yang dibuka gitu ya dari tiap semesternya. Nah, di semester 1 ini ada 8 mata kuliah ya yang kita buka ya. Nah, ini berarti yang teman-teman semester 2 ya diperhatikan. Jadi ini adalah daftar mata kuliah yang akan teman-teman ambil ya. Ada total 19 SKS ya. Yang mana setiap mata kuliahnya itu bervariasi jumlah SKS-nya, ada yang 2, ada yang 3 SKS. Ya, ada 2 dan 3 dan ada 2 mata kuliah umum ya, ada bahasa Inggris dan ICT Literacy. Ya, ini ya. Bisa dibaca sendiri aja ya. Saya bacakan satu persatu karena nanti akan cukup banyak ya mata kuliahnya. Nah, lanjut di semester ketiga. Jadi ini untuk teman-teman semester 3 dan 4 ya. Nah, nanti diutamakan di KRS diambil mata kuliah yang ini dulu ya. Ada 18 SKS ya yang bisa teman-teman ambil. Diutamakan yang ini dulu ya. Kalau misalkan masih ada slot atau masih ada eh, ya slot SKS yang ini ya, misalkan teman-teman bisa ambil sampai 24 SKS. Nah, itu baru 6 SKS sisanya bisa ambil dari mata kuliah yang ada di semester 5. Ya, mata kuliah semester 5-nya ada apa aja? Nah, ada mata kuliah ini ya, teman-teman ya. Nah, di mata kuliah di semester 5 ini ada dua ini ya, dua slot mata kuliah untuk mata kuliah peminatan ya. Nah, kalau teman-teman ambilnya peminatan data science, nanti teman-teman pilih aja mata kuliah machine learning dan deep learning. Ya. Kalau ambil network spesialis, jadi tinggal ambil aja sistem jaringan 2 dan jaringan wireless dan mobile. Ya itu ya, jadi jangan pilih dua-duanya ya, tapi ya teman-teman ya, karena kalau dipilih dua-duanya nanti salah satunya nanti akan tidak diperhitungkan gitu ya dalam transkrip gitu ya. Jadi teman-teman pilih aja salah satu ya, mau mengarah kemana gitu ya. Nah, tapi pilihannya ini tolong dipertimbangkan baik-baik ya, apalagi teman-teman yang ada di semester 5 sekarang, dipertimbangkan matang-matang, karena nantinya teman-teman nggak bisa pindah di tengah-tengah gitu ya. Jadi misalkan semester 5 ambil data science, semester 7-nya ambil network spesialis, itu nggak boleh ya. Jadi harus dikorbankan nanti salah satunya. Gitu ya, jadi diperhatikan lagi. Dipertimbangkan dengan bisa berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademiknya masing-masing. Gitu ya. Nah, terus selain mata kuliah peminatan, ada juga 4 mata kuliah ini ya, mata kuliah wajib program studi, ada data mining, kriptografi dan steganografi, kecerdasan buatan, dan pemrograman berorientasi objek. Nah, untuk teman-teman tadi ya, yang ada di semester 3 dan 4, itu silahkan pilih aja mata kuliah yang ada di nomor 3 sampai 6 ya. Ya, yang spesialisnya, ya sekali lagi saya sarankan jangan diambil dulu gitu ya. Karena ini nanti teman-teman perlu dasar yang cukup dulu ya untuk mengambil mata kuliah ini. Ya, ambil aja yang nomor 3 sampai 6. Gitu ya. Nah, di semester 6 ini ada khusus kita buka mata kuliah kerja praktek ya, yang bobotnya itu 4 SKS. Nah, untuk mata kuliah kerja praktek ini syaratnya teman-teman harus sudah menyelesaikan 90 SKS. Ya. Jadi kalau belum 90 SKS, teman-teman belum bisa ambil. Dan ini saya sarankan kembali, ini teman-teman
diusahakan ya mengambilnya itu kalau teman-teman status semesternya itu sudah 6 ya. Karena biasanya yang udah 90 SKS itu adalah yang ada di semester 6 ke atas gitu ya. Kalau masih semester 5 itu biasanya belum sampai 90 SKS. Ya seperti saya bilang tadi ya, diutamakan dulu yang semester yang sesuai dulu ya, yang warna kuning tadi ya di tabel yang di awal tadi, baru setelah itu ambil yang bisa di atasnya atau di bawahnya kalau ada yang mau pulang. Nah, semester 7 ini ada 6 mata kuliah lagi yang dibuka ya. Nah, di sini ada 2 mata kuliah peminatan lagi. Di data science itu ada NLP, Natural Language Processing ya, atau pemrosesan bahasa alami, dan juga kecerdasan komputasional, data science. Nah, ini untuk spesialis, ada sistem operasi jaringan dan konfigurasi server, serta mata kuliah network programming dan administration. Ya, selain itu ada mata kuliah cloud computing, kemudian ada proyek perancangan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, terus ada mata kuliah metodologi penelitian teknologi informasi dan pemrograman bergerak. Ya, ada mata kuliah itu ya, bisa teman-teman ambil. Nah, ini kalau dari teman-teman ada dari semester ini ya, dari semester 5 dan 6 ya. Kalau mengambil mata kuliah semester 7, saya arahkan teman-teman untuk mengambil mata kuliah yang ada di nomor 3 sampai 6 saja ya. Sorry, bukan itu. Saya sarankan ambil yang ini, nomor 5. Sorry, tadi saya salah. Teman-teman ambil dulu kalau belum mengambil ini ya, mata kuliah metodologi penelitian. Saya sarankan untuk diambil dulu ya. Ini karena nanti akan bermanfaat untuk teman-teman mengerjakan kerja praktek gitu ya, atau dalam menunjang teman-teman mengerjakan tugas atau ujian ya di mata kuliah tertentu yang kadang itu kan diwajibkan bikin laporan gitu ya, bahkan ada yang harus publish paper gitu. Ini mata kuliahnya ini bisa bermanfaat ya. Untuk mata semester 7 dan semester 8 ini khusus kita buka juga ya teman-teman ya, meskipun sekarang ya kan sekarang kita kan masuk semester ganjil ya. Kan seharusnya mata kuliah yang dibuka itu hanya mata kuliah semester ganjil saja. Artinya 1, 3, 7 sama 5. Ya, tapi di sini khusus kita buka semester 8 ini ya. Ini untuk memfasilitasi teman-teman yang ada di tingkat-tingkat akhir ya, yang udah hampir lulus supaya bisa cepat lulus gitu. Ya, karena kalau teman-teman bisa mengambil ini kan ada peluang untuk lulus 7 semester ya, teman-teman ya. Jadi nggak harus menunggu sampai 8 semester untuk lulus. Nah, ini ada yang terakhir ini ya, teman-teman perhatikan ada mata kuliah tugas akhir. Nah, ini bisa dibilang tujuan akhir teman-teman ya dalam berkuliah di Unsia ini. Dan ini untuk tugas akhir ini hanya kita buka untuk mahasiswa yang ada di semester 7 ya. Jadi untuk yang semester 6 ke bawah jangan ambil dulu ya tugas akhirnya ya. Karena ada persyaratan minimal SKS juga ya, yang itu uh, sedang didiskusikan ya untuk SKS-nya itu berapa minimalnya. Tapi biasanya tugas akhir itu minimal 120 SKS ya. Nah, ini aja untuk teman-teman semester 7 nanti ditunggu aja ya, ini dalam waktu dekat kita nanti akan mengadakan juga sosialisasi tugas akhir ya. Jadi teman-teman yang ada di semester 7 yang kira-kira eligible ya, yang kira-kira memungkinkan untuk mengambil tugas akhir sekarang, maksudnya di semester ini nanti akan kita data dan akan kita sosialisasikan gitu untuk pengambilan tugas akhir. Oke, itu ya. Oke, ini chatnya banyak ya. Nanti ya mungkin saya bacanya di akhir aja. Nah, untuk ini ya, untuk pengajuan dan pengisian KRS ini alurnya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi pertama teman-teman wajib berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik ya, terutama yang di semester 3 ke atas. Ya, yang 1-2 nggak apa-apa sih, nggak harus konsultasi dulu. Nah, kemudian teman-teman tinggal isi saja KRS-nya itu di si akadnya masing-masing ya. Jadi langsung diisi saja dan di sini saya juga mengarahkan ya kepada teman-teman untuk mengambil mata kuliah
kelas ya, kelas mata kuliah dengan kode yang sama gitu ya. Kalau bisa yang sama semua ya. Jadi misalkan teman-teman ambil IT 301 misalkan. Nah, misalkan di satu kelas itu 301, di mata kuliah lain juga misalkan 301 juga. Ya, diupayakan sebisanya ya. Karena untuk menghindari adanya jadwal yang bentrok gitu tujuannya. Ya, jadi diambil saja itu dengan kode yang sama. Nah, setelah itu teman-teman silakan langsung menghubungi dosen PA-nya ya untuk minta divalidasi ya atau ya divalidasi ya istilahnya ya. Minta disahkan gitu ya KRS-nya. Nah, kalau KRS-nya udah disahkan atau disetujui, nanti kelasnya itu akan langsung muncul di si akad dan LMS teman-teman masing-masing. Ya itu ya alurnya ya. Jadi ya pokoknya intinya teman-teman harus ini dulu ya dengan dosen PA-nya. Jangan tiba-tiba mengisi terus dosen PA-nya nggak tahu gitu ya. Nanti kita akan divalidasi juga soalnya. Nah untuk dosen PA-nya siapa aja sih di sini? Ada 7 dosen tetap ya teman-teman ya yang ada di program studi informatika. Yang ini akan yang menjadi dosen pembimbing akademik juga ya buat teman-teman semua. Ya, yang pertama ada Ibu Heni Yulianti ya, yang selaku kepala program studi. Kemudian ada Pak Ambros Magnus Rudoh Mekeng. Kemudian ada Pak Catur Nugroho, Ibu Cian Romadona Hasoltin, Pak Muhammad Ikhwani Saputra, ya. Ada juga Pak Riyad Sahara, mantan Kaprodi ya Pak Riyad. Nah, kemudian ada juga saya sendiri Syahid Abdullah ya. Nah itu silakan kalau teman-teman masih belum tahu ya dosen PA-nya itu siapa, bisa dicek di si akadnya masing-masing juga gitu ya. Dicek aja. Nanti akan kelihatan gitu di sana pembimbing akademiknya siapa. Nah, jadi silakan teman-teman langsung bisa berkonsultasi dengan pembimbing akademiknya. Nah, ini mengingatkan kembali ya kepada teman-teman ya ketika sudah menjalani perkuliahan, saya mohon diingat ya bahwa setiap dosen atau pengajarnya itu memiliki otonomi keilmuan dan independensi pengajaran dalam kelas yang itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, begitu juga dengan mahasiswa dan pelajar. Artinya teman-teman diharapkan saling ini ya, saling respect dengan pengajarnya dan dosennya. Begitu juga dengan dosen. Dosen kalau teman-teman respect pasti akan respect juga gitu ya ke teman-teman semua. Ya, jadi kalau ada misalkan ada masalah itu ya saya sarankan segera mungkin diselesaikan. Kalau misalkan ini ya, misalkan tidak bisa diselesaikan secara langsung dengan dosennya, ya teman-teman bisa menghubungi kami ya yang ada di prodi, ada ya saya selaku Sekprodi dan ada juga Ibu Heni selaku Kaprodi gitu ya. Nah, misalkan ada masalahnya dengan saya, ya bisa dengan Bu Heni gitu ya. Misalkan masalahnya dengan Bu Heni bisa ke saya gitu ya. Ya nanti supaya kita bisa carikan jalan tengahnya gitu ya. Supaya sama-sama enak lah ya untuk dalam menjalani perkuliahan. Nah, di sini juga kita mengingatkan ya terkait kewajiban administrasi teman-teman ya. Selama berkuliah di Unsia ini di tiap semesternya ya sebelum teman-teman mengisi KRS ya, ya jangan lupa untuk dibayar dulu ya biaya perkuliahannya ya, karena itu merupakan kewajiban administrasi yang harus teman-teman lakukan. Ya ada 2 skema ya kalau saya nggak salah ingat. Yang pertama kalau teman-teman mau langsung lunasi bisa lunasi langsung 1 semester, kemudian bisa juga dicicil sesuai dengan jadwal dari bagian keuangan ya. Nah, untuk jumlah cicilannya kan beragam ya tergantung angkatannya atau batch-nya. Jadi bisa dengan 2 cara itu ya supaya teman-teman bisa mengisi KRS. Nah, nanti ya kalau misalkan teman-teman sudah memenuhi kewajibannya, nanti pasti haknya juga akan terpenuhi gitu ya. Ya, jadi teman-teman akan nyaman, aman, dan juga tenang dalam berkuliah kalau teman-teman sudah memenuhi kewajibannya. Nah, untuk beasiswa, teman-teman tunggu dulu ya, karena ini sudah banyak yang bertanya juga ke saya, apakah akan dibuka lagi beasiswa di semester ini ya, seperti semester-semester kemarin. Ya, infonya akan dibuka teman-teman, tapi mohon ditunggu dulu informasinya ya, karena saya juga belum dapat infonya seperti apa. Ya, nanti akan, kalau ada informasinya pasti akan saya sampaikan di grup angkatan dan juga di community PJJ Informatika. Gitu ya. Nah, ini untuk kalender akademiknya untuk tahun ajaran yang baru di 2023-2024 ya. Nah, ini teman-teman perhatikan yang di sebelah kiri ya, di semester ganjil 2022-2023
maaf 2023-2024 ya maksudnya. Yaitu untuk pengajuan cuti ya, ini saya ingatkan lagi untuk cuti teman-teman yang mau mengajukan cuti itu ada batasnya ya teman-teman. Jadi di sini sesuai kalender akademik itu batasnya di tanggal 22 Oktober. Ya, jangan sampai lewat dari itu karena kalau lewat dari itu maka pengajuan cutinya nanti tidak bisa dianggap ini ya. Bisa dianggap sah gitu ya. Nanti akan teman-teman akan dicatat tetap aktif gitu. Nah, untuk pengisian KRS ini mulai dari 2 Oktober sampai 15 Oktober ya teman-teman. Ya, ini kemarin agak mundur 1 minggu ya untuk pengisiannya. Dan sekarang masih dibuka, jadi yang belum mengisi bisa sambil mengisi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk pendaftaran baru ini barangkali teman-teman ada yang mau mendaftarkan saudaranya atau mungkin kerabatnya atau teman-temannya. Ini batas akhirnya itu tanggal 8 Oktober. Dan untuk daftar ulangnya itu tanggal 15 Oktober nanti. Nanti ada pensamaku juga pengenalan sistem akademik yang teman-teman pernah ikuti semua ya kemarin ya ketika teman-teman menjadi mahasiswa baru. Dan untuk perkuliahan nanti di semester ganjil ini nanti akan kita mulai di tanggal 18 Oktober 2023 ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih sekitar 1,5 minggu lagi. 2 minggu ya mungkin ya bisa dibilang ya karena sekarang itu tanggal 5 ya. Ya sekitar 2 minggu lagi akan dimulai. Ya, jadi standby aja tanggal 18 Oktober ya. Jangan sampai teman-teman nggak tahu ya mulainya itu kapan. Ya, nanti 18 Oktober sampai 3 Desember itu perkuliahan tahap 1. Ya, itu artinya nanti di tanggal 4 Desember sampai 17 Desember itu ada kegiatan UTS ya, ujian tengah semester. Dan perkuliahan tahap 2-nya itu 20 Desember sampai 4 Februari. Dan UAS semester ini itu akan dilaksanakan tanggal 5 Februari sampai 18 Februari 2024. Ya, yang ini teman-teman perlu perhatikan di UAS-nya ini ya. Nah, ya berarti nanti teman-teman perjalanan di semester ganjil ini akan dimulai tanggal 18 Oktober dan akan berakhir pada 18 Februari 2024. Ya, teman-teman. Nah, ini pengisian KRS sudah dibuka ya. Ini dari Biro Akademik, Biro Administrasi Akademik kemarin sudah menyampaikan ya. Sudah dibuka pengisian KRS-nya, jadi jangan lupa teman-teman untuk mengisinya dan jangan lupa juga untuk berkonsultasi dengan pembimbing akademiknya masing-masing. Ya, dan kuliah nanti akan dimulai tanggal 18 Oktober. Oh ya, ini ada himpunan mahasiswa informatika juga. Ini ya teman-teman ini ya ini sebenarnya saling respect aja ya. Jadi kalau ada teman-teman dari teman-teman informatika mengadakan kegiatan, ya bisa saling support ya. Mungkin kalau supportnya nggak bisa secara langsung, mungkin bisa melalui tidak langsung, misalkan seperti kalau ada kegiatan yang dilaksanakan Himatika, teman-teman ikut membagikan gitu ya. Misalkan ada pelatihan, workshop atau ada webinar gitu, teman-teman bisa saling saling support satu sama lain. Karena teman-teman sebenarnya di sini pada dasarnya itu merupakan anggota Himatika semuanya ya. Ya, karena seluruh mahasiswa informatika Unsia itu tercatat sebagai anggota Himatika. Nah, mungkin untuk pengurusnya itu beda sendiri, beda cerita ya. Untuk pengurusnya sendiri ada Mbak Julia sebagai ketua untuk saat ini dan Mbak Juan sebagai wakil ketua. Kemudian ada Mas Iwan juga sebagai sekretaris Himatika. Gitu ya. Nah, itu saja ya mungkin ya teman-teman untuk presentasinya. Silahkan kita bisa langsung mulai aja tanya jawabnya kalau ada yang mau ditanyakan. Saya lihat chat dulu ya. Sini ya untuk UKT udah dijawab ya tadi berapapun SKS-nya teman-teman bayarnya sama tetap 3 juta ya setiap semesternya. Terus nah ini kalau teman-teman ada yang mengajukan KRS kemudian diubah, teman-teman bisa menghubungi dosen pembimbingnya ya di sana. Ya minta aja dibatalkan ya oleh dosen PA-nya, nanti akan teman-teman bisa isi ulang aja. Kurang gede. Kemanisan ya. Oke. Untuk kerja praktek nanti ditunggu aja ya Mas ini ya Mas Ilmi Maulana ya. Nanti di saatnya nanti kalau Mas ini udah masuk semester menjelang semester 6
ya pasti akan ada sosialisasinya gitu ya. Jangan terlalu mengacu dengan peraturan yang sekarang ya, karena nanti bisa jadi pedomannya atau peraturannya nanti berubah. Ya intinya yang dijelaskan Mas Iwan ya, itu ya kurang lebih itu ada yang proses project, ada juga yang magang langsung ke tempat industri ya. Kemudian ada yang bertanya, oh ya untuk kelas ini ya, kelas yang ada di semester 5, ini kami baru buka satu kelas ya teman-teman ya, masih 501 ya, tapi nanti rencananya mungkin dalam waktu dekat akan kita buka lagi ya kelas baru, karena saya lihat tadi memang sudah banyak yang penuh ya kelasnya ya, 501. Yang kalau salah yang data mining itu sudah penuh, yang lainnya itu juga sudah di atas 40-an semua gitu. Ya nanti akan di ini ya Mas Arifin ya, pertimbangan untuk dibuka kelas baru. Oh ya, untuk mahasiswa konversi ya, ini maaf kemarin agak banyak yang belum ini ya, belum saya balas. Karena sekarang ini ya, saya sedang proses input nilai teman-teman ya, diisi akad ya, jadi hasil konversinya itu sedang proses penginputan. Ya, jadi mohon ditunggu 1-2 hari ini ya teman-teman yang dari konversi ya. Nanti untuk pengisian KRS-nya nanti akan dibantu ya oleh dosen PA dan oleh Prodi gitu ya. Untuk mata kuliah yang akan diambil apa aja supaya maksimal. Ya gitu ya teman-teman konversi. Ya, ini sebagian udah ada ya. Ini mungkin barangkali ada yang hadir dan ada yang sudah terisi mata kuliah konversinya. Oh ya, untuk slide-nya ya nanti akan di-share ya di grup ya setelah acara ini nanti slide-nya dan juga rekamannya akan di-share. Nah, untuk perkuliahan semester ini perlu bayar cicilan kedua dulu nggak Pak? Yang datanya 15 Oktober. Ya, seharusnya memang itu ya, teman-teman diharapkan untuk membayar sesuai deadline ya, teman-teman. Jangan melebihi deadline ya, karena kalau melebihi deadline itu biasanya memang ya nantinya akan ada pembatasan-pembatasan ya yang mungkin akan temui ya, misalkan aja seperti aksesnya akan dibatasi gitu ya. Jadi ya saran saya dibayarkan aja sesuai deadline-nya. Bahasa Korea nanti ya. Oh ya, kemarin lupa saya sampaikan ya ke Bu ini untuk bahasa Korea nanti kemungkinan akan kita buka ya teman-teman di setiap semesternya. Itu ya Mas Sigit ya. Nanti kita ya insya Allah akan kita buka untuk bahasa Korea. Oh ya tadi lupa menyampaikan ya sebenarnya di slide ini sebentar. Ya ini maaf nanti takutnya ada miss ini. Nah, untuk di semester 3 itu teman-teman bisa memilih antara pendidikan kewarganegaraan atau bahasa Korea ya. Ya, jadi tinggal bentar saya cek si akad ya. Salah. Ya, teman-teman jadi tinggal pilih aja salah satu, nggak harus ambil dua-duanya. Jadi kalau teman-teman udah ambil bahasa Korea bisa eh, nggak perlu ngambil yang kewarganegaraan, tapi kalau ngambil kewarganegaraan nggak perlu mengambil bahasa Korea. Ya benar ya, jadi antara kewarganegaraan atau bahasa Korea, ya, teman-teman pilih salah satu pilihan ya. Oke, ini ada yang bertanya lagi. Ini namanya siapa kok pakai NIM aja? Izin bertanya, saya di semester genap kemarin tidak mengikuti perkuliahan karena ada kendala tapi tidak mengajukan cuti. Caranya bagaimana? Ya untuk cuti teman-teman ini ya kalau mengajukan cuti itu kalau teman-teman tidak mengajukan cuti ya, misalkan nggak aktif tapi nggak mengajukan cuti, nanti akan dicatat sebagai cuti tidak lapor gitu ya. Kayak dari Mbak Putri Indah ya. Nah, dicatat cuti tidak lapor, maka dari itu nanti akan
ada pengenaan biayanya ya. Nanti lebih lanjut bisa menghubungi saya ya Mbak Putri ya. Nanti akan kita, makanya nanti untuk nominalnya akan saya cek gitu ada berapa yang harus dibayarkan. Dan nanti juga urusannya dengan biro keuangan soalnya. Ya intinya itu ya, nanti kalau teman-teman nggak aktif, kemudian tidak mengajukan cuti, nanti akan dikenakan cuti tidak lapor, yang mana biayanya itu lebih besar daripada cuti yang lapor gitu ya. Nah untuk mata kerja praktek, nah ini Mas Muhammad ini di semester berapa ini kira-kira? Ya, ya untuk magang, untuk ininya sertifikasinya juga nggak sembarangan ya, maksudnya nggak semua sertifikasi bisa kita konversi ya ke mata kuliah kerja praktek. Tapi nanti harus kita cek dulu ya. Nah ini yang dibilang Mas Sigit ya, kalau melalui teman-teman melalui MSIB nanti ya bisa kita akui sebagai kerja praktek di sana ya. Tapi untuk yang lain ya perlu kita cek dulu ya. Jadi nanti kalau udah menjelang masa-masa kerja praktek, nanti teman-teman tinggal ini aja ya, tinggal bertanya aja, kan pasti ada sosialisasinya ya. Kan ada sosialisasinya, nanti tinggal ditanyakan aja, ini sertifikasinya bisa apa enggak gitu, untuk menggantikan mata kuliah kerja praktek. Apa? Bentar ini lagi. Ya, itu ya teman-teman. Oh ya, benar ya Mas Noto itu yang Korea atau keluarga negaraan itu pilih salah satu aja. Semua. Jadi Mas Yakub untuk semester antara muncul lagi di semester selanjutnya jika dipilihkan oleh kampus. Ya nanti untuk mata semester antara ya, kalau teman-teman udah lulus nantinya di semester antara, ya nanti nggak perlu diisi lagi mata kuliahnya gitu ya. Nah ini untuk Mas Yakub ini kan coba sambil saya cek ya. Oke, di antara ini kan mengambil, iya berarti kalau udah diambil di semester antara berarti nanti nggak akan muncul lagi mata kuliahnya. Izin bertanya, Bapak Sahid. Iya, Bapak Riyad bagaimana Bapak? Iya, Pak. Perkenalkan, Pak. Saya Riyad, mahasiswa informatika semester 5, Pak, kebetulan. Nah, ini kan saya mau entry KRS, Pak, ya. Dan tadi kan infonya ada mata kuliah peminatan atau konsentrasi yang kita pilih salah satu di konsentrasi apa. Nah, waktu saya buka fitur atau modul menu untuk entry KRS, itu mata kuliahnya kuliah peminatan. Iya Pak, ngelag Pak suaranya. Tapi saya udah ini sih udah nangkep sih Pak Riyad gimana maksudnya. Nah itu Ya, sebenarnya apa ya? saya tunggu-tunggu juga tadi pertanyaan itu sebenarnya. Oh iya Pak, saya juga lagi nunggu-nunggu jawabannya Pak. Terima Iya. kasih Pak. Ya itu ya teman-teman ya, mungkin di semester 5 ini kendala yang dihadapi oleh ini sih banyak teman-teman mahasiswa sih ya. Di semester 5 itu kalau teman-teman ada beberapa teman yang mengalami kendala bahwa mata kelas peminatan itu ada yang nggak muncul gitu ya katanya ya. Jadi kan seharusnya ada machine learning dan deep learning, kemudian ada lagi mata kuliah sistem jaringan 2 dan jaringan wireless dan mobile gitu ya. Nah, tapi di sana nggak muncul. Nah itu teman-teman kalau ada yang mengalami kendala itu eh, coba teman-teman mengisinya lewat web ya teman-teman ya, jangan mengisi lewat aplikasi gitu, gitu ya. Ini ada nggak yang mengalami kendala itu nggak? Saya coba mau tanya deh teman-teman yang ada di sini. Saya Pak, Iya Pak. Iya Pak, gimana? Kalau lewat web bisa nggak Pak? Saya soalnya dari sisi mahasiswa juga belum pernah mencoba gitu. iya nih Pak, kebetulan saya bukanya lewat web Pak. Kan ada menu entry KRS tuh Pak ya. Mm-mm. Nah, saya coba cari mata kuliahnya. Nah, itu belum muncul. Dapat info dari kakak kelas, katanya dulu pernah ada di share tutorialnya Pak.
mungkin bisa di-share ulang Pak ke kita mahasiswa semester 5 yang baru menginjak semester 5 dan mau milih mata kuliah peminatan Pak Said. Iya, oke Pak. Sebentar, saya cari dulu ya tutorialnya ya. Saya Ya, terima kasih Pak Said yang baik hati, atau Pak yang Riyad kalau ada ramah. tutorialnya boleh Pak di-share Pak. Saya lupa fotonya di mana soalnya. Ya Pak, sebentar Pak ya, saya masih di jalan sebentar Pak. Mohon maaf Pak. Atau teman-teman yang lain ini, mungkin dari Mas Teguh atau Mas Iwan atau siapapun, ada yang nyimpen tutorialnya nggak? Ya ini sambil saya carikan dulu ya teman-teman ya untuk tutorialnya. Saya lupa ditaruh di mana itu. Nanti kalau udah ketemu langsung saya sampaikan ya teman-teman. Oh ya, ini ada juga pertanyaan dari Mas Ferry. Sudah ada teman yang berkuliah 15 tahun lalu, 2008, 2008 sudah selesai. Apakah masih bisa ikut konversi? Setahu saya bisa Pak ya, Mas Ferry ya. Nanti silakan dihubungi aja dari tim PMB ya. Nanti akan diarahkan untuk pendaftaran mahasiswa konversinya ya. Setahu saya bisa sih masih di sini untuk masih menerima angkatan berapapun gitu ya. Kontaknya sama siapa, Pak? Dari tim PMB sebentar. Mas Ferry bisa Oh, punya nomor saya nggak? Nanti coba hubungi saya nanti. oke, baik Pak. Saya chat nanti, Pak. Oke, Oke, Pak. nanti saya kirim nomornya ya. Ya, Mas Jeki untuk yang kalau masih semester 2 bisa tinggal pantau aja ya si akadnya ya. Nanti akan diisikan oleh prodi ya. Mau terima beres bisa seperti itu, tapi kalau mau mengisi sendiri juga dipersilakan. Nah, ini ada dari Mas Iwan. Coba bukanya lewat ini ya teman-teman ya. academic.unsia.ac.id ya. Nah, misalkan dibuka di situ, nanti seharusnya muncul sih mata kuliahnya. Gimana, ada yang mau mencoba nggak yang kemarin terkendala, kemudian sekarang? Ya, sekarang mau mencobanya gitu ya. Ya, itu juga dari Mas Teguh, dari menu riwayat KRS ya, kemudian pilih kelas gitu ya. Oke, Izin itu. Pak Sahid, sudah di-share ya Pak. Saya juga udah dapat tadi dari kakak kelas saya Pak. Oh Terima kasih gitu. Pak. Ya, terima kasih ya Mas Riyad ya. Iya Pak. Itu ya teman-teman ya, sebentar nih sambil saya scan aja kali ya. Ya. Sekaligus mungkin diselesaikan masalahnya. Ya, ini ya teman-teman yang ada di semester 5 atau 8 sampai ke 8 ya. Kalau mau mengambil mata kuliah peminatan itu teman-teman bisa melalui ini ya, masuk ke siakatnya dulu dengan akunnya masing-masing ya. Kemudian pilih menu akademik, klik riwayat KRS. Nah, kemudian pilih periode sesuai semester berjalan gitu ya. Jadi kalau sekarang itu masuknya ganjil 2324 gitu ya. Nah, dipilih aja di situ. Nah, kemudian pilih kelas MK yang akan diambil sesuai dengan status semester saat ini gitu ya.
Bisa juga teman-teman melalui melakukan pencarian gitu. Jadi dicari aja nama kelasnya, misalkan IT. Nah, kalau di semester 5 kan pasti namanya IT 501 semua ya, untuk yang paralel pertama. Jadi dipilih aja ya. Ketik aja IT 501 di nama kelasnya, nanti akan muncul gitu mata kuliah konsentrasinya. Ya. Nah, kalau udah ya tinggal ini ya, tinggal dicentang aja atau diklik. Ini kalau pilihnya banyak bisa dicentang satu-satu, kalau pilihnya cuma satu ya berarti tinggal ini ya gambar save yang ada di kanan tinggal diklik aja. Nah, nanti akan muncul di daftar pengisian KRS-nya. Ya, kalau udah sesuai dan udah berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya juga, langsung aja klik ajukan KRS gitu ya. Nanti akan sebentar ini kok agak ini. Oke. Tidak juga ke close ya sebentar. Ini ya, nanti tutorial juga akan saya share di grup dan di PJJ ini ya, community PJJ ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa simak ulang aja. Ya ini ya, udah tinggal, kalau udah ya tinggal diajukan saja. Nanti akan tinggal disetujui oleh dosen PA-nya. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, ini barangkali ada yang mau bertanya langsung silahkan ya, jangan apa, nggak harus lewat chat ya pertanyaannya ya. Seperti Mas Ria tadi ya, bisa langsung on mic dan langsung menanyakan pertanyaan. Saya Pak, Iya silakan. ini saya di chat udah itu untuk konversi, saya kan nggak tahu 7 atau 8, saya juga masih belum ngerti, belum ngisi KRS juga. Di ini fix Pak ya, jadi diisi sendiri gitu Pak ya, KRS-nya. Nah, untuk masa konversi ya, ini teman-teman konversi ini sedang tahap ini ya, tahap penginputan nilai ya di si akad ya. Jadi hasil konversinya itu akan nantinya akan muncul semua ya di si akad. Tapi sekarang sedang di proses ya, proses ya bertahap gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat mata kuliah apa aja yang diambil dan yang belum gitu. Jadi nanti untuk pengisiannya bisa tinggal mengisi aja yang belum diambil. Dan nanti akan diarahkan oleh dosen PA-nya ya, atau dengan prodi ya, nanti bisa kita bantu. Ditunggu dulu ya Mas Asaf sampai 1-2 hari ini ya. Ini karena lumayan banyak mahasiswanya. Kontak ke dosen PA nanti Pak ya, kalau udah siap 1 hari 2 hari ini. Ya betul, bisa langsung kontak dosen PA-nya saja. Nanti untuk dibantu pengisian KRS-nya. Gitu. Soalnya gini Pak, saya kan SKS-nya itu pas saya lihat lagi, hitung-hitung lagi, dan pernah dapat Excel juga kan, komunikasi dengan dosen PA. Itu ternyata saya kira itu 1 tahun lagi kuliah, ternyata harus 1,5 tahun kayaknya gitu diselesaikannya gitu, kayak gitu Pak. Tapi jadi bingung saya tuh mau ambil apa gitu. Nanti ini kalau udah terinput nanti akan kelihatan kok mata kuliah apa aja. Ya itu sebelumnya mohon maaf ya buat teman-teman konversi, memang dari prodi sebenarnya tidak pernah menjanjikan 2 semester langsung ya teman-teman yang lulus gitu. Tapi harus disesuaikan dengan ini ya jurusan asalnya gitu ya kan, kurikulumnya. Waduh. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ya, gitu ya. Nanti pokoknya tunggu dulu ya, Mas. Dan mungkin nanti untuk mahasiswa teman-teman konversi nanti kita adakan ini khusus ya, Zoom meeting khusus saja supaya nanti nggak terlalu bingung gitu ya untuk pengisian KRS-nya. Oke, lanjut teman-teman. Yang lain ada pertanyaan? Ada Pak, saya Pak. Halo Pak. Iya. Pak Rinaldi ya? Iya Pak. Assalamualaikum Pak sebelumnya Pak. Waalaikumsalam.
Ini Pak mau nanya Pak, kan saya jalur konveksi Pak. Saya pengen tahu sisa berapa lagi sih mata kuliah yang saya kurang Pak. Soalnya saya cek di Siakat nggak ada Pak. Iya, Saya harus cek di mana Pak? Terima kasih Pak sebelumnya Pak. iya benar. Masih nanti ditunggu dulu ya teman-teman konversi ya, ditunggu ya maksimal besok deh. Nanti akan muncul semua nilai dari nilai hasil konversinya gitu ya. Nanti mungkin setelah besok, berarti mungkin di hari Sabtu atau Minggunya nanti kita adakan Zoom khusus ya dengan teman-teman konversi ya. Nanti supaya lebih jelas untuk kedepannya itu seperti apa satu yang diambil. Mungkin gitu ya Pak Rinaldi ya. Nanti Oh iya baik Pak. dulu ya. Terima kasih Pak sebelumnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ada pertanyaan lain di sini teman-teman? Oh, ini ada pertanyaan dari Mas Putra ya. Apakah jurusan informatika sudah melakukan definisi kompetensi sehingga yang sudah bekerja pengalaman kerja di industri 2 tahun bisa disetarakan dengan 1 kredit semester? Nah, itu sebenarnya mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Ihwani ya selaku Kepala BAA, cuman kayaknya Pak Ihwani nggak ada di sini ya. Iya, ini ya mungkin ini saya belum bisa menjawab ya dari Mas Putra ya, karena ini soal administrasi, jadi misalnya akademik, jadi seharusnya dari BAA gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu dosen yang lain ada yang mau membantu menjawab di sini? Iya, Pak Iwani nggak ada ya sekarang ya. Tutorial pengisian KRS ya nanti akan di-share ya. Tapi tadi pengisian KRS untuk yang ini ya teman-teman ya, itu untuk yang mata kuliah peminatan ya atau konsentrasi. Jadi untuk yang masih baru jangan menggunakan ya sebenarnya bisa aja yang tadi. Cuman tadi sebenarnya lebih spesifik ke mata kuliah tadi. Ya. Ini kebetulan ada Pak Riyad juga jarang-jarang. Ya, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Teman-teman yang lain di sini atau Bapak Ibu yang lain ada yang mau menambahkan dari yang tadi sudah disampaikan? Dari Bu Heni mungkin atau Pak Riyad atau ada Bu Cian juga ya di sini saya tadi lihat. Ada Pak Ambros, kemudian siapa lagi ya? Oke, nggak ada nih teman-teman? Nggak ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada, barangkali itu aja ya teman-teman. Oh, ini Ada yang mau bertanya? Silakan. ya kalau nggak harus terkait tadi ya pengisian KRS ya teman-teman, yang misalkan ada pertanyaan lain di luar itu bisa disampaikan juga. Mungkin kita semua dosen lengkap nih. Mas, Mbak, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke, saya ada aja Bu. Saya Asaf, mahasiswa konversi. Saya mau nanya, kalau nggak salah waktu pengenalan itu saya pernah dengar, bener apa ya Pak? Lupa lagi ya. Untuk konversi ini tidak ada kerja praktek ya, langsung tugas akhir kan ya, betul ya? Seperti itu ya. Kenapa Mas?
nggak ada kerja praktek lagi gitu. Jadi tugas akhir langsung. Enggak, jadi gini, Mas Asaf ya. Oke, Ya. untuk tugas akhir itu ada 2 syarat ya. Pertama, dia untuk mata kuliah tugas akhir itu udah lulus. Oke, Udah yang lulus. kedua itu minimal SKS yang dia lulus itu adalah 120 SKS ya. Jadi misalnya Mas Asaf udah 120, tapi yang lulus baru 100, itu nggak boleh ya. Oke. Jadi harus minimum yang lulus itu 120 SKS minimum gitu Minimum. ya. Itu 2 syarat penting itu ya. Oke. Soal tuh kerja praktek nggak ada berarti kan maksudnya? Nggak ada kan? Udah. Maksudnya nggak ada gimana? Ya kan saya dari D3. Semester 7 ada Mas, kerja praktek dibuka. Kita buka kelasnya semester 7 ini. Waktu pengenalan itu katanya pernah ada yang bilang di situ sih di acara itu juga kan. Untuk konversi saya kan D3. Kalau kerja praktek saya udah saya di kampus sebelumnya. Jadi saat ini saya melanjut ke S1 gitu kan. Eh, Katanya sih nggak ada lagi gitu. Jadi tugas akhir Siapa aja. bilang nggak ada? Penulisan katanya gitu. Kalau Ya kerja wajib ikut kerja praktek Mas. Kalau kamu belum ngikutin, belum lulus, wajib ikut. kan udah D3 konversi kan Bu. Kamu masuknya tahun berapa? Ya maksudnya di sini di Unsianya Iya, Indonesia. tahun kemarin 2022. Tahun ini Gini deh, tahun ini 2000. coba kamu cek ke dosen PA-nya ya. Hmm. Cek ke dosen PA-nya. Yang saya pernah bilang eh, gitu juga Pak Catur. Saya fokus Ya di nanti penelitian aja. konfirmasi ke Pak Catur. Oh gitu ya. Ya, Oh jadi jadi urusannya Pak kalau Catur. kan di kita gini loh Mas, ini juga buat semuanya ya. Jadi di kita itu mahasiswa yang udah lulus kerja praktek itu ada tuh catatannya ya. Terus kalau emang belum lulus, nanti ketika mahasiswa tersebut mengajukan untuk skripsi itu akan terreject, Hmm. oke? Itu karena itu syarat pertama tuh. Syarat kedua, minimum SKS yang sudah dia tempuh, dia ampuh, dia lulus itu minimum 120 minimum. Lebih boleh dan disarankan lebih. Jadi kalau misalnya gini misalnya, Bu, saya dari awal sampai masuk sekarang udah menempuh 120 SKS, Bu. Oke, kita cek. Ternyata yang baru lulus cuma 100. Yang lulus, yang 20 dia nggak lulus atau dan sebagainya ya. Nah, itu belum belum memenuhi syarat ya. Jadi harus dipahami. Jadi minimum yang sudah ditempuh dan lulus. Lulus ya, itu minimum 120 SKS gitu. Oke, jelas Mas Asaf. Ya jelas, cuman saya udah kerja praktek di mana Oke. ya maksudnya. Ini Saya Nanti dicek sama dosen PA-nya ya. Cek sama dosen saya boleh PA-nya. langsung praktek soalnya Mata ini kuliah Bapak. kamu praktek kerja udah lulus atau belum dicek sama dosen PA-nya ya. Baik, baik. ya Baik, Bu. benar. Oke ya, paham ya. Sebentar. Ya, Terima kasih Bu. Pak Asaf sebentar ya. Ini saya Ya, gimana? tadi saya cek ya hasil konversinya. Ini Pak Asaf udah terkonversi kok Pak kerja prakteknya Pak. Jadi tenang aja Pak. Tadi saya Udah cek. nanti Ya, cuman cek tadi ya. yang saya bilang di ya. awal Oh, ya. memang belum kita input ke Pak singkat ya Catur Pak ya. sendiri sih kemarin. Halo, Oh gitu. Oke, halo oke. Pak Mas Said, mau ini ya, saya izin menyampaikan ini Mas Asap kemarin sudah Itu. verifikasi Bu. Saya juga sudah melihat untuk daftar nilai dan juga mata kuliahnya itu Mas Asap itu sebelumnya sudah mengambil ini apa namanya kerja praktek juga di Oh, gitu. kuliahnya itu tempat kuliah waktu D3 itu Bu. Nah, Oke. jadi kesimpulan saya kan waktu itu nyimpulin kalau sudah pernah melakukan kerja praktek artinya ya sudah lulus berarti untuk mata kuliah tersebut. Oke, udah nanti di apa? Kalau misalnya di si akad belum tercatat, ya nanti dikonfirmasi sama kepala BA ya. Kenapa belum tercatat? Ya, Pak Catur, tolong dibantu ya Iya Bu, baik Bu. supaya Pak Oke. Asaf ini beliau udah mengikuti mata kuliah kerja Iya. praktek. Kenapa belum tercatat? Tolong dikonfirmasi dengan BA-nya, dengan kepala BA.
ya. Iya, baik, nanti saya bantu Mas Asap ya, Mas ya, nanti Ya, Mas Hasto ya, nanti untuk sama dosen PA-nya ya. mendapatkan nilai apa namanya kerja praktek. Baik, Baik. Ibu, terima kasih, Bu. Ya, Oke, makasih. sama-sama. Ada lagi? Ya itu ya. Jadi itu ya tenang aja ya Pak Asap ya. Ini memang sedang dalam tahap penginputan ya. Ditunggu sampai maksimal besok itu nanti ada nilai. Nanti nilainya bisa dicek di CAK kita untuk konversinya ya. Itu aja. Oke. Baik, makasih. Oke, clear ya berarti ya. Oke, Masa udah. Oke, ada lagi? Tadi udah dijelaskan sama Pak Sahid ya, syarat-syarat untuk mengikuti apa skripsi, lalu seberapa aja yang udah bisa mendaftar gitu ya. Udah jelas ya. Oke itu ya. Ini mungkin saya bacakan dari chat. Ini untuk ada pertanyaan dari Mas Ferry lagi. Absensi perkuliahan tetap berlaku. Asal ada aktivitas minimal login, download materi dianggap masuk atau absen. Ya sebenarnya kalau dari ini ya Mas Ferry ya, sebenarnya itu seharusnya dilakukan 3 aktivitas asinkron tadi ya. Jadi kalau dosennya itu membagikan materi itu harus dilihat atau di-download materinya. Kalau bagian kuis itu seharusnya dikerjakan gitu ya. Kalau ada forum diskusi, bagian forum diskusi itu juga dijawab gitu seharusnya. Itu seharusnya ya, cuman ada beberapa dosen yang itu cukup fleksibel ya. Jadi memang ada juga yang salah satu aja itu cukup. Jadi teman-teman cukup mendownload atau melihat materi aja itu sudah nantinya sudah dianggap absen gitu ya atau hadir. Itu ya untuk Mas Ferry ya. Terus ada pertanyaan lagi dari ya Pak Leonard Immanuel, mohon ditunggu ya Pak ya, ini sedang nanti untuk proses approval KRS-nya mungkin Bapak Ibu dosen juga menunggu ngobras ini dulu ya. Jadi nanti setelah ngobras baru nanti akan kita validasi secara bertahap gitu ya KRS-nya. Nah untuk pengisian KRS nanti akan dibagikan juga ya di grup dan di community untuk tutorialnya ya teman-teman. Jadi mohon ditunggu juga. Atau bisa saling ini ya, saling bertanya dengan teman yang lain, barangkali kan banyak yang sudah lancar ya mengisinya ya, jadi bisa saling sharing aja dengan teman yang lain. Nah ini untuk Mas Sigit beasiswa, ya tunggu dulu ya Mas Sigit ya, belum ada pengumumannya sampai sekarang. Oke itu ya mungkin ada yang kelewat pertanyaannya, kalau ada yang kelewat mungkin boleh ditanyakan lagi dari kolom chat. Ya, ada yang mau tanya lagi? Banding. Ya. Itu SGS ya Pak Syahid, gimana SGS gimana? Ada mahasiswa yang ini SGS nih yang mau ditanyakan? GS mana Bu? SKS Bu. Bentar, saya cari-cari di ini lagi KRS. Ya untuk kalau SGS kalau misalkan ada yang bertanya ya itu cek aja di grup ya teman-teman ya. Oh gitu ya. Karena ada Oke. informasi. Ya udah. Kan kemarin sudah dibuatkan grup ya khusus untuk SGS-nya. Kita bisa tanyakan sana aja ya, ini jangan apa kalau di sini nanti takutnya melebar kemana-mana pertanyaannya. Ya untuk ini teman-teman ini ada yang bertanya dari Mas Hendro untuk transkrip. Ya ini teman-teman ditunggu ya, ini si akadnya sedang ada proses ya bisa dibilang proses maintenance ya, jadi mungkin ada hal yang berubah tapi ditunggu aja, nanti nggak akan seharusnya nggak lama ya prosesnya ya. Oke, ini ada saya baca nih di chat ya. Ada pertanyaan. Untuk semester 2 apakah bisa lebih ngambil dari 19 SKS? Belum bisa. Ya. Jadi mengikuti paket 19 SKS. Nah, nanti insya Allah semester 3 kalau nilai IP-nya bagus ya, itu kemungkinan bisa nambah ya. Tapi itu juga harus dengan bimbingan dari dosen PA ya.
Jadi semester 1, semester 2 mengikuti ini paket dulu ya. Oke, ada yang mau tanya? Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, ini saya bagikan di kolom chat ya untuk kalender akademiknya ya. Barangkali kemana ada yang belum sempat mendownload atau melihatnya ya. Itu kan ya Pak Leo bisa di-download itu PDF-nya. Kalender akademik semester yang akan datang. Oke, nggak ada pertanyaan lagi teman-teman. Kalau tidak ada, barangkali kita cukupkan ya pertemuan kita pada sore hari ini teman-teman. Terima kasih atas kedatangannya sekali lagi. Nanti untuk bahan-bahan yang diperlukan akan saya, termasuk rekaman dari ngobras ini akan saya share ya di grup angkatan dan juga di community. Jadi tunggu saja teman-teman, dan itu saja mungkin kita hari ini. Sekali lagi terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Heni Yulianti, Pak Prodi, Bapak Ria Sahara, Ibu Cian Romadona, Pak Catur, Pak Ambros, juga saya lihat ada kedatangannya hari ini ya. Untuk selanjutnya teman-teman bisa langsung menghubungi aja dosen PA-nya ya. Kayak gini ya. Untuk mahasiswa semua, jika ada mau ditanyakan, ya mungkin belum sempat atau mungkin agak ragu atau mungkin nggak enak atau malu, bisa ditanyakan ke Pasen atau ke saya ya. Dan manfaatkan waktu jadwal untuk pengisian KRS itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan melewati dari deadline-nya ya. Karena kalau melewati dari deadline-nya lalu ternyata kelasnya harus kita tambah, nanti waktunya kita nggak ada waktu lagi gitu kan. Ya, jadi tolong pengisian KRS itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, sehingga misalnya ada kelas yang harus kita tambahkan, kita akan tambahkan. Oke. Ya, semangat untuk belajar. Semangat untuk maju. Insya Allah kita akan melayani kalian dengan baik. Oke. Mungkin Pak Riyad ada yang mau ditambahkan atau dosen yang lain? Pak Catur? Oke, Pak Catur? Pak Amros? Tadi saya sempat lihat ada Pak Amros. Pak Catur? Ya, Bu Eni, mungkin saya tambahkan untuk Sorry, silakan. Ya, mungkin saya tambahkan untuk teman-teman mahasiswa yang bimbingan saya. Nanti untuk yang semester 3 ke atas jangan lupa konsultasi ke saya dulu ya sebelum input KRS-nya. Itu aja dari saya, Bu Eni. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Catur. Pak Rudo? Pak Amros. Iya, saya sudah tadi. Oke, silakan Pak Rudo. Tadi sudah Bu, Pak Amros yang ngomong tadi. Udah. Ibu Cian mana Ibu Cian? Oke Bu, Ibu Cian lagi berhalangan ya. Oke, ya udah. Pak Riyad nggak? Oke. Silakan Pak Said kalau ingin ditutup monggo. Ya teman-teman, ada pertanyaan lagi. Kalau sudah ada pertanyaan mungkin kita cukupkan ya teman-teman hari ini. Terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf ya jika tadi ada kata-kata yang kurang berkenan dari teman-teman semua. Kita jumpa lagi ya di kegiatan yang akan datang. Saya tutup. Sampai ketemu ya semua, semangat ya mahasiswa semua ya, semangat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Yuk.